Selamat datang di Ruang Waktu, tempat di mana inspirasi bersemi dari perjalanan hidup seseorang yang membawa mimpi dan angan-angan menjadi kenyataan. Hidup adalah 10% yang terjadi padamu, dan 90% bagaimana kamu menanggapinya. Bersama saya Susi Adis, kita akan menyelami perjalanan hidup mereka. Hari ini, saya akan bertemu dengan orang yang sulit dikalahkan. Kenapa? Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah mereka yang penuh kegigihan adalah Santo Suruh. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu siapa dia. Pria tak dikenal, lelah meniti jalan menuju sukses, tapi juga membuka pintu rezeki untuk banyak orang di sekitarnya. Seperti apa kisah hidupnya? Nah, kebetulan hari ini asisten pribadi saya lagi cuti. Saya udah pesen jasa Santo Suruh untuk jadi asisten pribadi saya dalam sehari. Saya tadi udah janjian nih sama dia di kafe di daerah Cilangkap. Yuk langsung aja kita ketemu sama Santo. Nah, kita udah sampai di kafe Seatap mau ketemu sama Santo Suruh. Tadi saya udah ketemu Santo Suruh untuk bisa jadi karena asisten pribadi saya lagi cuti. Jadi Santo Suruh saya minta untuk jadi asisten pribadi sehari. Kita mau janjian ketemu sini ya sama Santo Suruh ya. Yuk. Hai Santo Suruh. Siap disuruh Bu. Jadi asisten pribadi saya satu siap. hari. 5 hari juga sih. Oh 5 hari juga siap. Ayo. Tergantung gimana bayarannya. Iya. Bu, silakan Bu. Oke. Duduk, Bu. Nah. Kamu nemu aja kafe di sini? Wah ini Bu, ini terbaik Bu. Oh terbaik. Makanannya enak. Oh ya, Ini makanan enak. biasa Ibu harus coba. Oh gitu. Ngomong-ngomong nih kamu nih bisa ngerjain apa aja nih? Wah apa aja Bu. Oh apa aja? Ibu mau apa? Kamu berdiri apa duduk? Terserah Ibu mau. Atau mau saya bangku duduk aja sini? Kita duduk sini yuk. Ayo. Enak ya? Ibu makan Bu. Enak Coba. nih? Wah enak. Kamu walaupun jadi asisten tetap makan bareng nih. Coba kamu cobain dulu. Takutnya ini racun apa enggak? Waduh. Coba cobain dulu. Coba. Enak. Kamu makan nomor 1 Bu. Oh nomor 1 tambah lagi. Udah Bu, Ibu aja. Iya Bu. Aku tuh pengen ngobrol sama kamu. Pengen banyak tahu tentang Santo Suruh. Oh boleh. Soalnya nggak semua orang tahu loh. Harus lebih banyak tahu. Walaupun sudah tahu sih, banyak udah tahu ya seluruh Indonesia ya. Lebih banyak lagi tahu kan lebih bagus. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Sudah dia tahu kan pasti harus tahu mau ngobrol sama kamu. Kamu ikut aku di Ruang Waktu. Boleh. Di Ruang Waktu adalah tempat orang-orang inspiratif untuk memberi inspirasi kepada orang lain. Boleh. Oke? Dan kalau gitu makanan kita bawa aja, take away aja. Oh, ini di mana Bu? Ini take away. Kamu bawa pulang. Yaudah ini saya Makan dong. Ayo kita ikut jalan. Yuk. Hai. Kita ketemu lagi. Sekarang di Ruang Waktu ini tempat kita ngobrol tentang orang yang memiliki inspirasi buat kita semuanya. Siapa dia? Si Santo. Sehat. Ini seru banget nih Santo Suruh nih bisa ada waktu. Ini asisten pribadi saya dalam Siap jadi asisten. Oh, Siap. Nah ini ya, nih teman-teman semuanya ya, kita khusus ya, kita kedatangan atau kita bisa bertemu dengan Santo Suruh. Ini kita pengen tahu nih, pengen ngulik-ngulik nih sama Mas Santo, nih Mas Santo Suruh nih. Ini Mas Santo Suruh nih, kenapa dia seorang Mas Santo ini menjadi Mas Santo Suruh? Nah berarti kan awal mula yang membuat Mas Santo menjadi Santo Suruh itu apa? Jadi mulainya itu tahun berapa tuh, ya kan? Ini sesuatu yang ini loh, yang berbeda dan tentunya gini ya. Yang luar biasanya itu adalah Mas Santo ini selain dia mempunyai ide kreatif untuk bagaimana dia tetap survive dalam hidup ini, tapi dia dapat membantu orang lain untuk mendapat pekerjaan. Luar biasa kan? Nah kita liatin deh ceritanya dan yang luar biasa dan hanya satu kata buat Santo Suruh. Bahwa tidak ada kata yang tidak bisa. Semua bisa, hanya kita mau atau tidak. Nah semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari Mas Santo Suruh. Atau Mas Santo, tadi yang kita pengen tahu. Apa sih yang membuat asal muasalnya Mas Santo menjadi Santo Suruh? Oh, asal muasalnya awalnya Santo Suruh tuh di 2019 Bu. Oh 2019, COVID dong tuh ya?
sebelum COVID dulu. Oh, sebelum COVID. Oke. COVID, awalnya saya kan tukang galon. Tukang galon. Oke. Hebat. Tukang galon Luar biasa. keliling di Daerah komplek mana dulu tuh? di daerah Duta Indah Jatimukmur, Jatimukmur. Pondok Gede. Aku dulu sana loh. Aku di Pondok Di mana Gede lu? loh. Di Pondok Gede. Oh, di Pondok Gede. Oh, berarti orang Pondok Gede. Oh, orang Pondok Gede. Jadi cuma nggak ditain aja kalau ada Iya. nyuruh kamu tuh. Iya, sering. Dia beli galon kamu tuh. Iya. Saya di situ 2019 saya punya relasi di galon itu, Bu. Akhirnya saya ngeliat relasi punya relasi, sering disuruh ibu-ibu tuh. Oh. Biasanya beli cabe. Oh. Biasanya nggak Padahal bisa masih jalan galon ya. galon. Oke. Biasanya kan ibu-ibu nggak bisa masang gas. Oke. Terus kadang nggak ada tikus mati, takut ya kan, jijik. Terus ada kucing, iya, kucing mati, bingung nguburnya. Kadang gendengnya bocor, bingung kan, biasanya nemenin ke pasar dan lain-lain. Tinggal di situ tuh atau karena kamu jualan galon aja di situ ya? Jualan galon. Oke. Akhirnya Kenal ya? saya lihat peluang, Bu. Oke. Lihat peluang, oh kenapa nggak buka jasa suruhan ya? Oke. Akhirnya saya di situ lihat inisiatif, oh kayaknya saya buka jasa suruhan. Tapi saya belum memilih kata suruh itu, belum. Oke. Tapi saya mikir-mikir dulu nih, apa nih kata yang tepat untuk mencangkup semua kerjaan. Saya istilahnya kata diraup lah semuanya ya kan. Apa aja nih brandingnya biar bagus nih. Akhirnya saya memilih kata suruh, Bu. Oke. Suruh itu kan kata kerja. Oh. Nah akhirnya saya bikinlah kata Santo Suruh. Nah di situ saya diledekin juga sama temen kayak Bansur. Oh, Tahu nggak tuh? Bansur apa? Bahan suruhan. Jadi kan anak tongkrongan kan Bansur ya. Oke. disuruh, wah lu beli ini beli ini. Iya. Jadi bocah Bansur. Akhirnya saya gimana nih biar elegan nih. Akhirnya saya kasih kata jasa, Bu. Oke. Santo Suruh, jasa suruhan. Jasa suruhan. Situlah awalnya Santo Suruh. Ya udah saya bukalah Santo Suruh. Akhirnya pelan-pelan saya dari mulut ke mulut, terus saya bikin inian stiker, Ya, saya tempelin Ya. stiker. Ya. Akhirnya ke media sosial tuh kayak WA, status WA. Wah. Karena saya udah nyimpen nomor-nomor Ibu-ibu pelanggan tadi. galon. Ternyata Iya. ibu. Nah, Ibu-ibu tadi ya. Akhirnya banyak yang nyuruh dah dari ibu-ibu semua. Padahal katanya kamu tadi cerita itu ya, aku denger nih. Tadinya tuh Mas Santo ini nggak ngerti namanya media tuh. Enggak. Dia nggak ngerti IG, nggak ngerti YouTube, nggak ngerti ya. Enggak ngerti. Jadi oke. Nah, saya nggak ngerti. Terus akhirnya saya brandingnya di situ aja, Oke. di stempel stiker, Oke. PAWA, larilah ke media Facebook. Oh, Facebook. Oke. Facebook terus banyak yang tahu tuh di grup Pondok Gede, ya kan, Oke. Pondok Melati, Jatimukmur, banyak yang tahu. Akhirnya saya bikin media sosial tuh TikTok lah, Bu. Oke. Pas Santo Suruh jalan 2 tahun 3 tahun tuh saya bikin media baru TikTok. TikTok. Saya bikin media TikTok, saya buat branding aja. Jadi kalau ada ibu-ibu apa sih Santo Suruh, ya udah tahu, oh Santo Suruh ini loh buat beli ini semua. Akhirnya di situ saya bikin media sosial TikTok, saya bikinlah Instagram. Nah Instagram udah saya bikin tuh, saya ngasal nguploadnya, Bu, asal aja, nggak kebayang buat segede ini tuh, nggak kebayang. Akhirnya viral lah sampai sekarang kayak gitu. Oh gitu ya. Tadinya juga saya sendiri di 2019 itu saya sendiri, COVID masuk, saya ngajak teman saya kerja. Saya bilang ada kerjaan nih tapi capek. Oke. Karena saya nggak mau ngasih ke teman saya tuh gampang-gampang aja, nggak mau. Akhirnya dia mau ikut saya satu. COVID datang, Malah banyak yang nyuruh. banyak yang nyuruh. Malah banyak. Karena di situ kan orang takut. Iya. Dua terus bingung mau nyuruh siapa, ya kan? Dan hebat kamu punya keberanian untuk melawan COVID. Nggak berani, Bu. Akhirnya saya kena juga terakhir. Nggak juga. Terus akhirnya di situ dari teman satu yang ikut, lama-lama 2, 3, 4, 5 dan sampai puluhan, Bu. Oke. Nah, kita pengen tahu nih Mas Santo. Mas Santo untuk mencapai kesuksesan itu kan perlu perjuangan. Bener, Bu. Perjuangan pasti luar biasa. Wah, Tadi biasa, Bu. menjadikan seseorang Santo menjadi sekarang Santo Suruh yang sangat viral itu luar biasa. Luar biasa. Dan jangan salah, Mas Santo ini mengatakan bahwa dulu saya hidup bukan siapa-siapa dan saya bukan dari orang yang berada dan saya nggak punya apa-apa. Dan dia membantu ibunya yang dulu sakit. Nanti ceritanya dari Mas Santo Suruh. Mas Santo dari 4 orang anak ya. Anak 4 orang. Mas Santo Anak maksudnya anak saya atau 4. ibu saya? Oh ibu. 2 orang. 2. Kamu paling tua. Paling tua. Paling tua. Oh anaknya dia yang 4 nih. Dia tuh ternyata rajin sekali buat anak.
Walaupun sibuk katanya walahan, tapi bisa buat anak 4. Coba luar biasa Mas Santo. Kamu ceritain bahwa kamu tuh nggak sanggup, coba bayangin waktu untuk ketemu keluarga aja katanya nggak ada karena dia tuh bener-bener 24 jam. Kata dia bilang, Bu, jasa itu 24 jam Bu, nggak ada yang namanya tidur. Nah karena dipanggil terus ya. Iya, saya tuh punya prinsip gini Bu, untuk perjuangan tuh kita walaupun susah, Ya. prinsip kita tuh jangan mental ngemis. Saya pernah juga sampai nggak ada uang, saya sampai ngutang ke warung. Saya bilang, Bu, saya nggak punya uang, saya boleh nggak ngambil dulu buat makan ya kan? Tapi saya bayar, tetap saya bayar, tanggung jawab Bu. Tapi kita jangan karena ya itu lagi, jangan bermental ngemis. Kita harus bertanggung jawab sama keluarga kita. Karena kalau kita udah susah tapi kita masih ngeluh, masih ini, kasihan keluarga kita. Ya, caranya ya mental kita harus kerja keras. Tuh lihat sih Mas Santo yang dalam kondisi kayak begitu, dia nggak ada kata menyerah, bangkit terus dan proses, nikmati prosesnya, tunggu hasilnya, indah pada waktunya. Sekarang indah waktunya buat Mas Santo, tapi dia tetap biasa, tetap sebagai Santo yang dulu, si tukang galon gitu ya, tukang galon. PPWA saya aja galon ya. Galon, karena dengan galon lah dia membangun relationship yang luar biasa tuh. Ibu-ibu satu komplek siapa nggak kenal Santo Suruh. Bahkan sekarang sudah Indonesia loh, dan punya aplikasinya lagi, luar biasa deh. Masih Kalah ini deh. Bu, masih Belajar. web ya, Nggak apa-apa. Nanti kan WA, nanti ke web baru pelan-pelan. Belajar nanti kalau habis itu kalau udah maju Bu, ini mau saya konengin ke bank Bu, cara bayar sistem paymentnya wah luar biasa. Udah kayak Gojek aja kamu ya. Udah ngalahin, nanti bisa jual sahamnya nih kayaknya nih. Iya bisa Bu. Nih kita pengen tahu lagi nih, bener nggak sih? Jadi gini, Mas Santo Suruh ini sekarang udah punya mitra nih ya. Tapi dia waktu dia sulit nggak bisa sendiri, dia mengajak teman-temannya dulu, teman-teman yang dia kenal dulu untuk bermitra, karena dia nggak bisa ngerjain sendiri. Dan salutnya waktu dia mengajak teman-temannya tadi untuk mitra dia membantu mengerjakan karena ordernya luar biasa. Dan waktu itu belum punya asisten, sekarang udah punya asisten ya. Gaya, aku tadi tanya siapa itu? Teman Bu, padahal ternyata asisten. Padahal dia jadi asisten saya sehari. Ternyata dia punya 2 asisten, luar biasa ya. Nah dia punya asisten tapi dia nggak sanggup untuk menerima orderan yang dulu secara manual ya, sekarang udah pakai sistem ya, udah pakai aplikasi, tapi udah nggak bisa. Jadi akhirnya dia menggait tadi, membangun para calon-calon pekerja. Dia bisa merekrut loh orang-orang, dan sekarang sudah 5.000. Berapa? Untuk yang daftar 5.000 ya. 5.000. Oke. Bahkan lebih kita tutup dulu karena overload ya Bu. Nanti ini mitra-mitra yang udah seleksi, yang udah jadi, seleksi yang udah daftar sesuai dengan sistem, yaitu sekitar ratusan lebih Bu. Tuh ratusan dari 5.000. Nah nanti itu kita terima lagi. Dan itu daerah mana aja? Sekarang Jakarta, Jogja, Bandung, Medan, biasa. Pokoknya ya hampir seluruh. Luar biasa kan, luar biasa. Cuma pelan-pelan sistemnya kita perbaiki. Nanti penerimaan lagi karena SDM kita tuh harus kita bangun, karena SDM kita tuh harus kita perbaiki yang benar-benar berkualitas. Karena ini kan tentang kepercayaan, trust. Jadi kamu hebat ya, kayak udah ngerti SDM, membangun SDM luar biasa nih. Luar biasa loh dia loh. Ini si Santo Suruh ini udah luar biasa, udah mengejar bagaimana memanage SDM yang bagus. Iya, karena di kita tuh krisis kepercayaan Bu. Kepercayaan, karena krisis kepercayaan inilah yang harus kita perbaiki, orang-orangnya, gimana cara kerja tuh yang Tapi jadi menteri tenaga kerja nanti kamu tuh bisa merekrut para pekerja. Kita nggak tahu loh. Iya Bu, sama-sama bicara. Oh iya, siapa sih yang nggak mungkin sekarang di ini apa yang nggak mungkin? Nah itu tadi luar biasa. Tapi tadi yang paling menggelitik adalah pada waktu dia sebelum sekarang aplikasi kan sekarang udah ada administrasinya ya. Tapi sebelum ada aplikasi, dia mengajak mitranya itu nggak dibayar apa-apa dia. Jadi teman-temannya itu bantu dia cari kerja, ya ambil aja dapatnya. Dia nggak dapat apa-apa karena dia tadi gini, saya nggak bisa ngambil sendiri, saya nggak boleh serakah, saya nggak boleh takabur ya. Dia berbagi sama teman-temannya bisa dapat pekerjaan, dan dia tidak mengambil apa-apa. Kamu ya benar ya? Saya nggak ngambil apa-apa Bu, selama 5 tahun itu sebelum ada sistem itu saya nggak ngambil apa-apa. Saya cuma mau ngedorong, ayo sebenarnya kerjaan itu banyak. Ya saya mau ngebangkitin kerjaan itu banyak. Jangan malu, jangan gengsi. Kalau lu malu, ya lu gak dapat kerja. Tapi kalau lu
nggak gengsi, nggak ini. Ya ini loh kerjaan sebenarnya banyak. Sekarang pun sebenarnya kamu nggak ngambil ya, cuman administrasi karena aplikasi kan. Karena aplikasi, Karena perlu saya ada bayar bayar orang, bayar aplikasi, lain. bangunan lain kan. Dia soalnya sebenarnya menghitungnya adalah untuk masuk surga ya. Iya, karena saya Ya. sistem saya dulu kan saya pernah sakit Bu ya. Saya bilang itu saya pernah sakit. Saya bilang ini kalau saya nggak ada, kalau saya udah meninggal, ini gimana loh ya, orang-orang di belakang saya, ya kan? Tuh namanya saya ada kerjaan nih. Ini waktu kamu sakit ya? Waktu saya sakit, ya, 2 minggu. saya bilang ini gimana ini? Ini kalau saya nggak ada, ini nggak jalan. Gimana nih? Dalam hati saya, wah ini saya harus kerja keras terus. Oke. Gimana caranya? Suatu saat saya punya sistem. Ya mungkin Allah udah Memang jalan. iya berikan ngasih jalan kita kan nggak mungkin pasti ada Dan jalan. misalnya kamu bantu orang lain. Iya. Terus dan ini udah ada sistem. Ya suatu saat saya udah nggak ada, suatu saat saya ini ya tetap sistem ini terus berjalan. Karena saya mau ngebuktiin kerjaan tuh banyak. Oke. Saya mau ngebantu orang-orang di luar sana. Contoh kayak ibu, saya juga ngeliat ibu juga luar biasa. Saya di mana kamu? Luar biasa. Contoh Saya. kayak satu orang ibu pekerjakan, Iya. di belakang dia ada anak yang harus dia nafkahi, yang harus dia bayar sekolah, yang harus dia orang tuanya makan. Itu ada berapa orang, luar biasa ibu bisa membantu itu. Kita harus mikir jangan pernah meremehkan pekerjaan orang. Contoh kayak kuli atau pedagang yang di pinggir jalan. Gak ada dia kita susah loh. Nggak ada dia. Contoh kayak nawarin buah atau Gorengan. Tadi gue lapar gak ada apa gorengan tuh. ya kan? Itu Bu, satu orang nih Bu, di belakang dia ada keluarga yang dia harus nafkahi. Kita harus mindset kita tuh udah nggak lagi kayak mencelanya, udah nggak lagi kita bisa mencela dia. Yang ada kita wah luar biasa. Hebat Justru ya. Ini si tante suruh kamu S3 ya kayaknya. enggak Kamu cara berpikirnya dia luar biasa deh. Luar biasa kamu. yang ada kita harus kasih apresiasi ke orang-orang kayak gitu. Justru orang-orang yang malas lah yang harus kita dorong. Ayo sebenarnya kerjaan banyak. Iya. Cuma mau apa enggak? Iya, cuma mau apa enggak. Itu loh orang yang hanya jualan itu aja bisa loh. Dia bisa ngidupin keluarganya. Justru media tuh harus sekarang mengaspirasi Mengangkat hal-hal yang positif yang kayak ya kayak begitu loh. Kayak gitu. Tadi kita lihat mencontoh hal-hal orang tuh harus bekerja keras, Benar. harus militan, harus mau maju tuh diri kita sendiri kok. Iya. Mau enggaknya tuh kita kok nggak ada kerjaan nggak ada ya. Enggak. Coba Pasti ada. enggak, aku juga gitu nggak suka ibu kalau ada orang minta enggak. Iya. Tapi Apalagi kalau minjem orang- duit ya Bu ya. Apalagi kalau pinjam duit itu bener nggak apa-apa. Benar. Tapi kalau misalnya tadi ya kita tuh kalau misalnya ibu tuh kalau gini misalnya ngasih, tapi kalau orang itu kerja Iya benar. Kita dan lebih kerja dan dia respect akan lebih respect akan ngasihnya dengan keikhlasan gitu ya. kasar. Karena kita mau membantu dia kan. Sekarang sedekah itu kan udah dipermudah Bu sekarang. Contoh kita tanpa kita sadari, Ustadz sampai Iya. tanpa kita sadari kita sedekah udah gampang loh. Oke. Ibu contoh mesen Gojek atau makanan food kasih aja uang tip itu sedekah yang luar biasa. luar Bu. biasa. Cara dia mencari nafkah luar biasa. Kita kasih orang yang bekerja Dan kita nggak jadi miskin. nggak jadi miskin. Karena orang yang bekerja keras tuh yang harus kita dukung Bu. Iya. Karena etos kerja mental kita tuh, etos kerja orang-orang kita tuh harus kita bangkitin lagi. Jangan malas, ngeluh, panas ya. Jangan saya mengeluh. Contoh lah Santo Suruh tidak ada Ayo, mengeluh, tidak ada kata tidak bisa, semuanya bisa. saya aja orang yang susah ya. Waktu saya gimana caranya buat bangkit ya kita harus kerja keras. Nggak mungkin, nggak bisa. Kayak pengen Kita hanya rebahan. nggak ada. Nggak ada rebahan. Apalagi orang Nggak semua terbahan ya. nggak sempat. Apalagi kayak orang ini Bu, contoh kayak orang pengennya langsung sukses, nggak ada tuh. Dia ngeliat media persawahan dia pengen punya sawah. Lihat media orang sukses dia pengen sukses, nggak ada. Yang ada dia harus kerja keras dulu Untuk baru. mencapai itu. Bener. Karena itu Mas Santo ini dulu nggak punya apa-apa. Sekarang dia aku tanya, buat apa sih Mas kalau dapat uangnya selama bekerja ini? Untuk hidupin anak keluarga Bu. Dan sisanya saya yang penting saya punya tabungan. Saya punya motor aja dia udah senang, udah bangga. Karena apa? Jerih payah sendiri, uang sendiri, betul nggak? Bener Bu. Itu yang suatu kebanggaan yang luar biasa. Iya luar biasa Bu. Karena Saya. kalau kita intinya kita ya harus mental kerja keras. Oke. Kita nggak mungkin kita kepengenan itu ya nggak harus hari ini. Ya kita kerja keras kepengenannya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya itu Baru berhasil kita Baru sukses. Tapi prosesnya itu proses. nggak ada yang Kayak ibu aja kan nggak mungkin nggak kayak mungkin gini langsung dulu jadi ya. kerja Nggak, betul. langsung. Nanti kalau cerita ibu tersendiri aja. Nanti kita Sedih, Bu, ya. kamu ganti wawancara. Oh iya nanti Kamu boleh, gantian ya, kamu boleh. gantian.
Jadi sekarang, tapi prosesnya itu semua memang betul. Semua perlu proses dan perjuangan. Jadi kita harus nyontoh nih Mas Santo Suruh nih, luar biasa. Saya bangga deh, bangga sama anak muda, walaupun dia sudah wajah tua tapi muda. Muda tapi saya bangga dengan cara berpikir, cara semangatnya luar biasa. Mas Santo, kamu nih kan udah viral nih, udah ngetop nih, udah semua orang kan udah tahu Santo Suruh, coba udah ada yang tahu kan. Nah cuman karena kamu udah banyak mitra, tapi kamu masih tetap ngerjain sendiri nggak? Kayak tadi kamu kan bisa nih bantuin aku sebagai asisten pribadi gitu. Nah tapi kalau kamu udah sibuk itu bisa nggak? Kalau kamu kan sistem kan, sistem bu, nggak bisa langsung saya mintanya Santo sendiri, nggak mungkin kan? Sekarang tetap Bu, saya juga tetap. Saya pengen tahu lapangan terus, karena saya pengen tahu masalah tahu perbaikan, kurangnya di mana. Ya saya satu ya tetap biasa, bukan orang yang misalnya kata teman saya, toh udah lu udah capek, ini enggak, gua harus tahu terus, harus tahu nanti sistem ini udah matang, udah matang banget, udah sekelas kayak Gojek lah, udah bagus tuh sistemnya. Ya udah saya tanpa saya pun ya udah jalan. Kalau kamu nanti udah sekelas Gojek, kamu masih mau di ruang waktu diwawancara? Mau Bu. Oh mau ya? Saya mah nggak pernah. Oh kan udah berbeda lagi, udah lain ya? Oh enggak. Lain. Saya mah tetap kayak gini. Kok sama pun ruangannya sama saya? Ini dari Santo Surya luar biasa. Tetap membumi, tetap baik hati, betul nggak? Bener Bu, karena kita ya ini loh Indonesia ya begini berbaur. Iya. Dol sama orang. Buat apa kita kayak misalnya membedakan, kita udah kelas ini tapi kita nggak mau, udah nggak zaman. Sekarang kita saling ya, ilmu itu kan didapat nggak hanya di sekolah, nggak hanya kuliah, tapi di lingkungan itu jauh lebih ilmu, betul. Kita dengar aspirasi dan hal-hal yang baik yang kamu ambil ya. Benar. Jadi itu membuat motivasi kita untuk tetap survive. Itu luar biasa banget ya. Tapi ya kalau kita mau ngomong ya, nih Mas Santo ini kan banyak pekerjaan sebagai Santo Suruh nih ya. Ada nggak pekerjaan yang permintaan yang aneh-aneh dari yang selama ini kamu terima nih? Oh kemarin tuh ada bahkan dari England ya, dari Inggris. Oh iya? Iya, jadi orang Inggris di sini. Orangnya di England. Oh di England terus? Dia order lewat Santo Suruh ya kan. Katanya suruh cari makam saudaranya, orang tua mungkin di Indonesia. Di London udah tahu kalau Santo Suruh di London ya Bu. Makanya kan saya ya seluruh dunia kan. Bukan orang Indonesia. Kayaknya sih dia orang Indonesia. Tinggalnya di London. Dia nggak pulang-pulang. Oke. Kita tolong cariin makam di daerah di daerah mana itu, suruh nyariin orang tuanya. Nah, akhirnya dicariin sama mitra saya selama 2 jam baru ketemu. Jadi tuh dari 2001 tuh nggak ditengok-tengok mungkin. Tapi kamu nemu tuh? Nemu. Hebat, luar biasa. Kayak ngubur ari-ari itu ya kita. Kalau zaman dulu film tuh MacGyver nih. Dia MacGyver nih, apa aja. Iya. Suruh apa aja bisa. Itu luar biasa tuh, kamu makamnya suruh nyari. Oke. Kayak misalkan kayak ibu ada yang hamil nih, dia ngidam malam-malam minta cariin buah yang dari pohonnya. Biasanya kan aneh-aneh. Bener-bener aneh-aneh Bu. Ada juga yang ini Bu, jadi istrinya ada istri, ada orang tua, ya kan, ada anaknya. Jadi suaminya pergi ke luar kota. Kata dia, Mas Santo, gue order dong, temenin istri gue sama anak gue sama ibu gue di rumah. Terus nanti Mas Santo tidur aja di situ, nggak apa-apa, kata dia. Saya bilang, jam berapa Bang? Orang baik-baik tuh ya. Iya Bu, karena kerjaan harus profesional. Terus akhirnya saya bilang, kata dia, saya bilang, Bu, ini saya tidur di mana? Mau di luar atau di dalam? Mas Santo di dalam aja. Ya udah, saya tidur di dalam di ruangan. Itu jam 11 saya datang. Kata dia pas pagi-pagi, udah langsung pagi. Terus saya dibayar sama dia saya hargain berapa Mas Santo? Bebas Bang, cepeda gimana? Malah ditambahin sama dia 200. Dia nggak menghargain loh, nggak menghargain. Dan tadi Mas Santo cerita sama saya bahwa pekerjaan jasa ini adalah trust, kepercayaan. Jadi Bu, kepercayaan itu mahal, saya harus jaga kepercayaan itu. Aku bilang, loh kalau ada mitra-mitra kamu, gimana kamu jaga kepercayaan? Justru makanya saya sekarang membangun aplikasi. Kalau sampai ada pekerjaan nggak bagus, ada pekerjaan yang ada komplain,
tetap bisa komplain dan kita minta kalau masih tetap menjadi mitra Santo Suruh, dia harus kembali untuk memperbaiki gitu ya? Benar. Jadi Ya. kayak kemarin contoh ada mitra saya. Jadi dia bilang dulu pun ada, cuma Oke. pas ada sistem ini dia masih ngelakuin ya kan. Oke. Saya bilang jadi ibu order, mitra saya datang. Terus Bu jangan lewat Santo Bu, lewat saya aja. Oh, Akhirnya di cancel lah ke saya. Ibu cancel lah ke saya. Akhirnya ibu percaya sama mitra saya. Nah ternyata mitra saya ini bermasalah ya, pekerjaan. terjadi gitu. Nah kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu di luar tanggung jawab Santo Suruh. Oke. Nah tapi kalau masih dia ibu order terus bermasalah, itu tanggung jawab kita. Nah terus Kayak kamu aplikasi tadi ya? bener Bu, sistem itu. Terus ada juga yang mitra saya yang contoh kan udah selesai order, udah selesai nih ordernya, tiba-tiba mitra saya WA ibu secara sepihak, jadi malam-malam mengganggu kenyamanan ibu, mengganggu ibulah atau itu kita bisa putus kerja Bu, karena sudah mengganggu kenyamanan dari customer. Oke. Harusnya kan dia harus profesional. Oke. Ya jangan genit, jangan apa ya, kita badan di luar lah, tapi untuk kerjaan kita harus profesional. Nah di situ kita putus Bu, Oke. sepi kita. Oke, luar biasa ya. Nah ini sampai katanya aku dengar kamu pernah juga nemenin pembantu kabur. Gimana ceritanya tuh pembantu kabur ditemenin? Bukan Jadi gimana? apa kayak Atau ikut kabur? enggak bukan kabur, jadi dia ini apa kayak mau pulang gitu Bu, mau pulang gak ada yang nganterin saya, terus dia order lah ke Santo Oh Suruh. nggak kabur dong ya? Iya. Ya oke. Kayak gitu Kamu nemenin ya? namanya. Luar biasa ya. Tapi gini, kalau kamu ada permintaan kan dari segala macam tuh, ada nggak yang suka nipu? Terus justru kamu jadi rugi, dalam arti kata kamu ditipu untuk kerjaan tapi kamu mungkin nggak dibayar, atau kamu menjadi ya kan? Kan dari segala macam ini sekarang. Iya. Pernah nggak tuh? Pernah Bu, dari dulu juga pernah, baik dari customer sama mitra saya juga pernah. Kalau dari mitra ya saya kasih modal, kan modal dari saya dulu. Saya juga boleh minjem dari orang nih. Nah akhirnya modal saya dibawa sama mitra saya dan saya harus bayar ke orang yang ngasih modal. Nah kayak gitu juga banyak yang uang saya di luar. Cuma kalau saya sih, Berarti kamu harus betul-betul milih mitranya itu. iya kalau saya sih untuk kerjaan di sini udah fatal. Kalau untuk kerja lagi, kalau udah bermasalah kerja, lu mau nongkrong ngopi sama gua ayo. Tapi kalau urusan kerja lagi saya udah gak mau. Udah nggak percaya. Karena mau dia menangis darah pun ini kerja loh harus. Karena dia udah nggak punya etikat nggak baik. Iya benar, karena takut ya itu jahat, pengkhianat ya kan. Kita udah bantu dia, udah kasih masukan, udah ini, akhirnya dia ngerjain kita, ya udah kita cukup tahu aja kayak gitu. Nah sekarang kamu Mas Santo pengen tahu nih, kita semua nih kita pengen tahu nih mimpi besar Mas Santo ke depan. Apa sih untuk Mas Santo Suruh ini mimpi? Mimpi saya ke depannya kepengen ngebantu orang banyak Bu, ngebantu orang banyak, banyaknya lowongan kerja Bu, karena di luar sana banyak orang butuh kerja. Mungkin dari saya bisa mempekerjakan orang, saya bisa menghidupi berapa puluh keluarga ya kan. Dari di situ mimpi saya pengen merangkul semua usaha, ayo sama-sama bergabung. Jangan ada lagi saling ejek, jangan ada lagi saling menjatuhkan. Semuanya bagus. Gojek bagus, Grab bagus, semua usaha bagus. Saya bilang semua bagus. Kita harus merangkul itu Bu. Bayangin aja satu orang yang dia bisa mempekerjakan berapa keluarga yang dia harus hidupi. Nah ini harus saling merangkul, semua usaha tuh harus saling merangkul, nggak bisa kita saling pukul. Saya mimpi saya ke depan ya, saya pengen merangkul orang-orang biar banyak pekerjaan. Kita harus mendukung UMKM, terus usaha-usaha yang kecil harus kita kasih support. Supportnya nggak usah neko-neko kok, kita contoh kita kasih dukungan, masukan. Karena orang kalau udah down itu nomor satu tuh dukungan. Dukungan ya. Luar biasa banget pertemuan kita hari ini dengan Mas Santo Suruh. Luar biasa ya. Kita hari ini kita mendengarkan apa-apa yang tadi disampaikan oleh Mas Santo Suruh sebagai orang muda, orang milenial, anak milenial yang mempunyai wawasan yang luar biasa, dan yang jelas adalah mentalnya. Nggak mau mempunyai mental mengemis. Dan dia adalah pejuang yang hebat, dan dia menjadi seperti ini katanya melalui proses perjuangan. Nggak mudah, nggak semuanya mudah, tapi semuanya bisa. Betul nggak? Bener Bu. Kita melangkah, maju, bisa berhasil, bisa tidak. Bener, Tapi harus kalau berani tidak, memulai. Harus mulai. Kalau tidak maju, pasti tidak berhasil. Dari kisah hidup Mas Santo, kita bisa menarik kesimpulan
bahwa orang yang gigih seperti Mas Santo akan memandang masa depan sulit hanya sementara, sehingga ia selalu mampu bertahan dan mengalahkan tantangan. Oke, saya Sisi Adis, sampai bertemu di episode Ruang Waktu selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mas Santo, seluruh Sama-sama, luar biasa. Sukses selalu, berkah. Salam untuk keluarga. Dan ini Bu. ada ucapan terima kasih Wah, sebagai makasih narasumber kita. Wah. Ini timnya Sisi Adis. Wah, makasih banyak, Bu. Mas Santo Suruh sukses selalu. Amin. Ini Tetap juga sukses. menjadi inspiratif untuk orang-orang lain ya. Sukses selalu ya. Salam buat keluarga. Oke. Bye. Tidak ada kata yang tidak bisa. Semua bisa. Hanya kita mau atau tidak. Nah, semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri.